Kamu sedang memanaskan sisa makanan kemarin ketika bel berbunyi. Aneh, kamu tidak menunggu siapapun. Microwave berdengun, memancarkan cahaya redup ke seluruh apartemen studio yang berantakan. Di luar, hujan semakin deras, menampar jendela seperti jari-jari yang tak sabar. Ketika kamu membuka pintu, dia berdiri di sana basah kuyup, sedikit gemetar, kunci rambutnya menempel di pipi. Satu tangan menggenggam gagang koper kecil berwarna merah muda, tangan lainnya memegang payung yang sudah kehilangan setengah bentuknya karena badai. Pembantu. Katanya, dalam bahasa Mandarin yang terlalu fasih, terdengar seperti hasil latihan, suaranya ringan, hampir terdengar geli, seolah dia sendiri pun tidak yakin dengan kata-katanya. Kamu terdiam. Dia memakai hoodie biru dongker, kebesaran, bersih, tapi bukan seragam kerja. Tidak ada sarung tangan karet, tidak ada celemek, tidak ada clipboard, dan sepatu snackersnya. Putih, terlalu putih, bahkan debu pun mungkin akan takut menempel. Ada jeda bukan jeda canggung, tapi yang membawa beban. Kamu menyempit, karena apalagi yang bisa kamu lakukan? Membiarkan dia kehujanan di lorong, dia membungkuk cepat dan menyeret kopernya ke dalam. Saat itu kamu mencium aroma itu, aroma melati basah hujan melekat di rambutnya, seperti rahasia yang belum diungkapkan. Aromanya seperti musim panas dan kerinduan. Pintu tertutup pelan di belakangnya. Kamu masih belum mengucapkan sepatah kata pun. Dia berbalik, kini tersenyum cerah, seolah berada di apartemen orang asing adalah hal yang sepenuhnya biasa. Dari mana saya mulai? Kamu menatapnya. Namamu? Mei, jawabnya cepat. Terlalu cepat. Cukup Mei, kamu mengulangnya dalam hati. Mei bunga plum, pejuang pertama musim dingin. Dia menyelipkan rambut ke belakang telinga dan melihat-lihat apartemenmu. Wastafel penuh, nasi berserakan di lantai, kaos kaki di sofa. Tiba-tiba kamu merasa telanjang ruang tamu. Tawarnya lagi, sudah berjalan ke arah kekacauan. Kamu mendesar dan kembali ke makananmu. Sekarang sudah hangat-hangat kuku. Kamu makan dalam diam sementara dia bersenandung vals di latar belakang dan pura-pura semuanya normal. Kamu pun pura-pura 10 menit kemudian, dia sudah berlutut, menyikat lantai dengan semangat yang terasan. Terlalu pribadi, gerakannya efisien, nyaris seperti tentara. Tapi sesekali dia berhenti, memandangi bingkai foto keluarga di dekat televisi. Yang ada ayahmu tampak kaku dan ibumu tertawa setengah jadi. Tatapannya melembut, seperti dia mengenal mereka, tapi itu mustahil kan? Kamu mencoba mengabaikannya. Mungkin dia memang tipe yang senyum pada apa saja, tetap saja. Ada yang aneh tentang caranya menyentuh meja seperti terbiasa dengan furnitur jauh lebih mahal. Atau cara dia mengejut saat tetangga di atas menjatuhkan sesuatu dengan suara keras. Kamu menangkap itu, tapi kamu tidak bertanya. Kamu pernah bertemu pembantu rumah tangga yang asli ini? Ini seperti role play kamu akhirnya, bertanya lagi asalnya dari mana? Dia berdiri tegak, menyeka keringat dari dahinya, dan menjawab, dekat sini. Sekitaran itu bukan jawaban, dari agensi mana? Kedipan mata kecil, lokal, baru. Dia menyeringai startup Vibes, kamu nyengir kecil, bahkan terkejut sendiri. Dia melihat itu, dan kini senyumnya makin lebar, seolah bangga berhasil membuatmu tertawa. Kamu tidak mengejar lebih jauh, karena sejujurnya, rasanya nyaman, suara langkah orang lain di apartemenmu, aroma melati, dan pembersih lemon. Irama pelan dari detak jantung lain di ruangan yang selama ini, hanya milikmu. Ini bodoh, kamu baru mengenalnya 30 menit. Tapi caranya menata cangkir urut warna, simetris membuat dadamu mengencang tanpa alasan. Malam mulai turun, lembut dan kelabu. Dia menyelesaikan bersih-bersih dan berdiri di ambang pintu, menyeka tangannya dengan kain yang dilipat rapi. Selesai, besok saya datang lagi. Kamu memiringkan kepala, kamu yakin sempat? Kamu kelihatan punya urusan lain. Dia mengangkat bahu, matanya berkilat dengan sesuatu yang sulit dibaca. Saya suka kerja kayak gini. Menenangkan, itu terdengar aneh. Tapi begitu juga dengan simpul di dada yang kamu rasakan. Dia berjalan ke lift, kopernya berdecit pelan. Kamu bersandar di kusen pintu, menatap sampai sosoknya menghilang. Saat kamu kembali ke dalam, apartemenmu kini berbau seperti lantai bersih dan misteri, dan entah kenapa, kamu sudah merindukannya. Keesokan paginya, dia datang lebih awal dari jam yang dijanjikan. Kamu bahkan belum sempat menyikat gigi. Suara ketukan pintu pelan, 3 kali, lalu jeda, seolah dia belajar pola sopan dari buku panduan tak tertulis.
kamu membukakan pintu dengan mata setengah tertutup. Dan di sana dia berdiri masih mengenakan hoodie biru tua itu, rambut dikuncir rapi, dan senyum seperti mentari pagi di jendela keretan pagi, ucapnya ringan, sambil mengangkat kantong plastik berisi spons dan pembersih. Kali ini aku bawa peralatan sendiri, kamu mengangguk, mundur ke samping. Aroma teh melati segar menyelinap ke dalam ruangan bersamaan dengan langkah kakinya. Tidak, kali ini, bukan dari rambutnya, dari kantong plastik itu. Dia benar-benar membawa teh untuk kamu. Saat kamu menuang air panas, dia mulai bekerja. Ember pel berbahan plastik murahan diletakkan dengan anggur, seolah itu vas bunga kristal. Dia berlutut, mulai menyeka lantai. Dan saat itu, kamu melihatnya. Kuku-kuku jari tangannya berkilau halus, bukan karena kuteks murahan. Tapi karena kamu yakin, sekali ada serpihan berlian kecil di bawah lapisan bening, manikur saran kelas atas, tidak bisa dibantah. Kamu tidak tahan, jari kamu kayak milik pianis, bukan tukang pel. Dia tertawa pelan, tapi tidak menyangkal. Orang bilang tangan, bisa bohong, tapi kuku? Dia menoleh ke arahmu, kuku selalu jujur. Kamu tidak mengerti sepenuhnya, tapi cara dia mengatakan itu, membuatmu merasa bodoh. Siangnya, kamu pulang lebih awal dari kantor, karena bosmu membatalkan meeting, dan saat masuk, kamu menemukannya di dapur, berdiri sambil memanggang roti. Tak ada yang aneh, sampai kamu melihat ponselnya di meja. Layar menyala sebentar, dan kamu lihat sekilas nama pengirim pesan, Dadim dengan emoji mahkota di belakang. Kamu berpura-pura tidak melihat, tapi dadamu mengencang. Dia menyadari kehadiranmu, dan tersenyum manis. Kamu suka roti gosong, atau yang setengah matang? Kamu biasa masak juga? Tanyamu, menghindar. Sebenarnya enggak, tapi aku belajar cepat. Dia menunjuk YouTube di ponselnya. Resep hari ini, sarapan murah untuk anak kos lucu, tapi tidak cukup meyakinkan. Kalian duduk di meja makan, roti gosong dengan olesan mentega, dan telur setengah matang. Tidak enak, tapi kamu makan habis. Dia menatapmu lama, seperti sedang menimbang, kenapa kamu nggak pernah nanya soal harga? Kamu mendongak, harga? Yan? Biaya aku bersih-bersih di sini. Kamu bahkan gak pernah tanya tarif. Kamu terdiam karena memang kamu tidak pernah niat pakai jasa dia. Dia tersenyum pelan. Orang-orang kaya biasanya selalu nanya di awal. Kamu tertawa sumbang. Kamu pikir aku kaya? Tidak, jawabnya cepat. Tapi, kamu kelihatan kesepian, dan biasanya orang kesepian gak peduli soal uang. Kamu terdiam lebih lama kali ini. Setelah dia pulang, kamu memandangi meja makan. Masih ada setangkup roti gosong tersisa, tapi yang lebih menyita pikiranmu adalah manikur kuku berlian, nama Dadi, dan resep YouTube yang terlalu disesuaikan. Kamu merasa seperti ada lubang kecil, di mana rasa ingin tahu, dan rasa waspada bercampur, seperti debu di air, bening, tapi karu. Kamu mencoba fokus kerja malam itu, tapi pikiranmu terus kembali pada caranya menyeka debu dari sudut jendela dengan kelembutan seperti menyentuh pipi orang yang sedang tertidur. Kenapa dia tahu cara memegang kain seperti itu? Keesokan paginya, kamu membuka lemari dapur. Semua terorganisir, label, tanggal kadaluarsa, kategori makanan. Bahkan satu toples diberi tulisan, snack darurat. Kalau hari terasa berat, kamu tidak menyuruhnya melakukan itu. Kamu merasa aneh, bahagia, tapi juga tidak nyaman, karena yang kamu undang adalah pembantu. Tapi yang kamu dapatkan terlalu teliti, terlalu cantik, terlalu rumit. Dan setiap detik bersamanya membuat hatimu terasa seperti benang yang ditarik terlalu kencang. Hari ketiga, kamu mulai terbiasa mendengar suara langkahnya yang ringan di koridor, denting kecil dari sendok yang menyentuh gelas, dan bau lemon bercampur melati yang muncul. Bahkan sebelum dia mengetuk, dia datang tepat waktu, seperti biasa, tapi kali ini. Kamu menunggunya sambil membuat 2 cangkir kopi. Bukan kopi instan biasa, tapi kopi bubuk dari Yunan yang kamu simpan untuk tamu spesial yang, jujur saja, belum pernah ada. Dia masuk, mengganti sepatunya dengan sandal rumah, dan mengangguk sopan. Tapi ada sesuatu yang berubah hari ini, senyumnya tidak muncul seperti biasanya. Kamu menyodorkan cangkir putih polos padanya. Dia menatapnya lama. Untuk saya? Tanyanya, seolah tak yakin kamu bisa sebaik itu. Kamu mengangguk. Kamu kelihatan capek. Dia menerima cangkirnya dengan 2 tangan, sopan dan diam, lalu hanya berkata pelan, "Terima kasih, tuan-tuan." Kata itu menggantung di udara seperti asap, terlalu formal, terlalu dingin. Kamu duduk berhadapan dengannya, kopi mengepul,
dan jam berdetik pelan di dinding, tapi dia tidak menatapmu. Matanya hanya menatap permukaan cairan hitam di cangkir, seolah mencoba membaca masa depan di dalamnya. Kamu mencoba mencairkan suasana, kamu selalu sediam ini di rumah sendiri. Dia tersenyum kecil. Saya tidak di rumah, Tuan. Kamu ingin membalas, membongkar batas yang tiba-tiba muncul di antara kalian. Tapi kamu hanya bisa menyesap kopi dan mencoba menahan kata-kata yang ingin keluar. Kamu sadar, untuk pertama kalinya sejak dia datang, ruangan ini terasa lebih dingin daripada seharusnya. Beberapa menit kemudian, dia mulai bersih-bersih. Tapi gerakannya tidak seceria biasanya, tidak ada lagu yang dia senandungkan. Tidak ada komentar kecil soal betapa absurdnya kamu menyimpan kaos kaki bersih di rak buku. Dia bekerja cepat, terlalu cepat, seperti ingin menyelesaikan semuanya dan pergi. Dan saat kamu bertanya, hari ini kenapa? Dia hanya menjawab, saya cuma lelah. Tapi kamu tahu dia bukan tipe yang akan datang kalau benar-benar lelah. Dia datang karena dia memilih datang, maka alasannya bukan lelah sore itu. Kamu menemukan satu helai kain tipis di lantai kamar mandi. Bukan milikmu, warnanya biru pucat, dengan sulaman bunga di sudutnya. Kamu memegangnya perlahan, lalu menyadari itu, bukan hanya kain itu bagian dari seragam sekolah bergengsi. Terselip huruf kecil, Songi International School. Kamu memandang pintu apartemen yang kini kosong. Dan merasa ada dua dunia yang sedang bertabrakan di lantaimu, dan satu dari mereka berusaha keras menyamar jadi emberpel. Malamnya, kamu duduk di sofa, sendirian, TV menyala, tapi kamu tidak benar-benar menontonnya. Kamu hanya memikirkan gadis yang menyebutmu Tuan padahal kemarin masih memanggilmu kamu, dan kamu benci itu, karena kedekatan yang mulai tumbuh, telah mundur satu langkah, dan kamu tidak tahu kenapa. Kamu membuka ponsel, mengetik pesan panjang, lalu menghapus semuanya. Akhirnya kamu hanya mengetik, besok datang lagi? Pesan terkirim, centang biru. Tapi tidak ada balasan, dan kamu duduk di sana, menatap layar, seperti orang bodoh yang baru menyadari bahwa hatinya mulai memilih sendiri tanpa izin. Pagi keempat, kamu bangun lebih awal dari biasanya, bukan karena alarm, tapi karena mimpi aneh tentang seorang gadis yang tersesat di rumah mewah, membawa emberpel dari plastik. Kamu tertawa kecil pada diri sendiri, tapi saat dia benar-benar mengetuk pintu 20 menit kemudian, jantungmu berdetak sedikit lebih cepat. Dia datang tanpa senyum hari ini, tapi juga tanpa jarak seperti kemarin, netral, seolah memilih bertahan di garis tengah, tidak dekat, tidak menjauh. Kamu biarkan dia masuk, tidak banyak bicara, tapi kamu perhatikan semuanya, terutama tas yang dia bawa. Tas itu bukan milik dunia, yang sama dengan kaos kaki lusuhmu dan tumpukan mie instan di lemari. Kulitnya halus, warnanya biru tua seperti langit. Setelah hujan, ada logo kecil di sisi kiri bawah. Kamu tidak tahu merek, tapi kamu tahu harga. Kamu tahu cukup banyak tentang dunia yang tidak kamu miliki untuk tahu. Itu adalah MS Limited Edition. Dia meletakkan tas itu begitu saja di atas kursi, lalu mulai menyapu lantai. Kamu berdiri, memandanginya dari meja dapur, dan akhirnya tidak tahan. Kamu tahu tas kamu itu bisa bayar sewa apartemen ini 6 bulan? Dia berhenti sebentar, lalu berdiri tegak. Kamu suka? Tanyanya bukan soal suka, cuma aneh. Dia mendekat, mengambil tas itu, lalu membukanya perlahan. Dari dalam, dia mengeluarkan sarung tangan karet, sepasang earphone, dan sebotol parfum mini ukuran Travel Dior, yang biasanya hanya muncul di majalah fashion. Semua pembantu juga boleh wangi kan? Katanya ringan, tapi ada sesuatu di balik senyumnya yang membuat dadamu terasa sempit. Kalian duduk bersebelahan di sofa. Setelah pekerjaan selesai, tak ada TV, tak ada musik, hanya suara dari luar klakson jauh, dan tawa anak-anak di lantai bawah. Kamu bertanya pelan, kenapa kamu kerja kayak gini? Dia butuh waktu untuk menjawab, tapi akhirnya berkata, karena dunia saya terlalu bising, saya butuh ruang sepi. Kamu menoleh, dan ruang sepi itu adalah apartemen saya. Dia mengangguk, kamu tidak banyak bicara, tidak banyak nanya. Itu, langkah itu bukan pujian, tapi entah kenapa membuat kamu merasa sedikit lebih bernilai. Saat dia pamit, kamu mengantar sampai ke depan lift, tapi sebelum pintu tertutup, kamu sempat melihat pria paruh baya dengan jas dan sopir pribadi menunggu di ujung koridor. Pria itu menatapmu, dan kamu bisa rasakan ketidaksenangan dalam matanya. Dia berpaling cepat, pura-pura tidak melihat, dan saat dia masuk ke mobil, kamu masih berdiri di sana. Mengingat detail kecil itu,
Mobil itu bukan taksi, bukan mobil biasa, itu sedan hitam dengan plat khusus, pemerintah, eksekutif. Kamu tidak tahu, tapi perasaan yang timbul di dadamu jelas, kamu bukan bagian dari dunia tempat dia benar-benar hidup. Malam itu, kamu membuka Google dan mengetik, tas Hermes edisi terbatas biru tua 2023, hasilnya, harga yang tidak masuk akal, setara dengan gaji 2 tahunmu. Kamu menatap layar, lalu menatap ponselmu, masih tidak ada pesan darinya. Tapi besok dia akan datang, seperti biasa, dan kamu akan tetap membuka pintu, meski setiap hari. Kamu makin yakin, dia sedang menyembunyikan sesuatu, tapi kamu tidak ingin dia berhenti. Malam-malam di apartemenmu, biasanya tenang, terlalu tenang, tapi malam ini, kamu terbangun oleh bunyi gesekan lembut, bukan suara mencurigakan, lebih seperti pelan-pelan, langkah kaki. Kamu mengintip dari kamar tanpa menyalakan lampu, dan di sanalah, dia berdiri di tengah dapur, bertelanjang kaki di atas lantai marmer, hoodie biru digulung hingga siku, rambutnya dibiarkan tergerai, punggungnya menghadap ke arahmu, dia tidak tahu kamu sedang melihat, dan kamu tidak punya niat mengganggu. Kamu pikir dia sedang bersih-bersih, tapi tidak, dia bergerak, seperti menari, perlahan, tidak seperti penari profesional. Lebih seperti seseorang yang menyimpan tarian itu di dadanya, sepanjang hari dan baru berani melepaskannya, saat semua orang sudah tidur. Tangannya mengayun ke samping, lalu memeluk udara, kakinya melangkah dengan irama tak terdengar, lalu satu putaran kecil, dan berhenti, kamu terpaku. Cahaya bulan dari jendela memantul di lantai marmer, menyapu telapak kakinya yang pucat, menyentuh sudut matanya yang basah. Ya, ada air mata. Kamu bisa melihatnya jelas, berkilau seperti serpihan cahaya di kelopak mata. Kamu tidak tahu dia bisa menangis seperti itu, dan entah mengapa, kamu merasa seperti pencuri, karena kamu menyaksikan momen yang seharusnya bukan milikmu. Keesokan paginya, dia tidak tahu kamu melihat, atau mungkin tahu, tapi memilih diam. Dia tetap membersihkan dapur, membuatkan kamu teh melati, dan menyusun buah di mangkuk dengan urutan warna yang nyaris seperti seni. Tapi kamu tidak bisa berhenti berpikir, siapa yang dia ingat saat menari semalam? Siapa yang dia rindukan? Kamu bertanya, kamu suka menari? Dia menoleh sebentar, siapa bilang aku bisa? Kamu tidak menjawab, tapi dia melanjutkan, pelan, aku dulu suka, tapi sekarang, hanya saat tidak ada yang lihat, kamu tidak tahu harus membalas apa. Hari itu, kalian duduk bersama lebih lama dari biasanya. Kamu menanyainya soal film favorit, dia menyebut In the Mood for Love, dan kamu langsung tahu kenapa. Film tentang cinta yang tidak pernah diucapkan, tentang rindu yang tinggal diam. Kamu ingin bertanya lebih dalam, tapi kamu tahu. Beberapa pintu, kalau dipaksa dibuka, akan hancur, bukan terbuka. Jadi kamu hanya berkata, aku belum pernah nonton, mungkin kita bisa nonton bareng. Dia menatapmu, lama, dan untuk pertama kalinya sejak hari pertama dia tersenyum. Bukan senyum sopan, tapi senyum yang sungguh-sungguh, yang membuat matanya menyempit, dan pipinya memerah sedikit. Suatu hari, katanya, ketika dia pergi sore itu, kamu tidak menutup pintu langsung. Kamu berdiri di ambang pintu, seperti biasa, tapi kali ini, kamu memperhatikan cara dia berjalan menjauh, bahunya tegap, tapi langkahnya ringan, dan sesekali dia menyentuh rambutnya, seperti seseorang yang sedang mencoba menghapus pikiran berat, dan saat dia menghilang di tikungan lorong. Kamu sadar, kamu tidak tahu kenapa dia datang ke hidupmu, tapi kamu mulai takut saat dia nanti pergi. Sabtu pagi, langit mendung, dan kamu sedang mencoba membuat kopi yang tidak terlalu pahit untuk sekali ini. Lalu, ada surat di depan pintu, bukan amplop putih biasa ini, kertas marun tebal dengan segel lilin berlogo rumit, berkilau, dan sombong. Kamu hampir membuangnya ke tumpukan brosur iklan. Sampai matamu menangkap tulisan halus di sudut. Undangan kehormatan keluarga Lin. Kamu menarik napas Lin. Nama itu tidak asing, tapi kamu terlalu sibuk mencoba hidup untuk peduli pada nama-nama besar di kota ini. Saat Mei datang, kamu masih memegang kartu itu, kamu tunjukkan padanya sambil berseloroh, tahu nggak? Aku dapat undangan ke dunia orang kaya. Dia melihatnya, dan langsung membekung. Tubuhnya tidak bergerak, wajahnya pucat, bahkan napasnya terhenti. Kamu pikir dia bercanda, Mei? Dia meraih kartu itu perlahan, matanya membaca baris demi baris, lalu matanya naik, bertemu denganmu, ada ketakutan nyata, Rapul, kamu akan datang? Tanyanya pelan, entahlah, kenapa?
Dia menatapmu lama, lalu menggeleng. Cuma banyak orang aneh di pesta seperti itu. Hari itu dia bersih-bersih lebih cepat. Tidak ada canda, tidak ada teh melati. Kamu merasa seperti sedang dihukum untuk sesuatu yang tidak kamu lakukan. Akhirnya kamu berkata, kalau kamu kenal keluarga Lin, kamu bisa bilang. Dia berhenti, punggungnya menghadapmu. Lalu, bahunya naik sedikit. Kamu janji nggak akan tanya lebih jauh? Kamu ragu, tapi mengangguk. Dia membalik badan dan tersenyum. Meski kamu tahu senyum itu dibuat dengan susah payah. Aku cuma nggak cocok sama mereka, itu saja. Malam harinya, kamu mencari tahu. Keluarga Lin adalah salah satu dinasti bisnis tertua di kota. Pemilik hotel, properti, fashion, yayasan sosial. Ada satu halaman artikel tentang putri tunggal mereka yang menghilang dari publik 2 tahun lalu. Tidak ada foto terbaru, tidak ada skandal. Hanya gosip dan tanda tanya. Kamu menatap nama itu di layar, Lin Xingyi, dan untuk pertama kalinya, kamu bertanya-tanya Mei, siapa kamu sebenarnya? Keesokan paginya, kamu hampir ingin membatalkan rencana datang ke gala, tapi kamu juga penasaran. Terlalu banyak pintu mulai terbuka, dan kamu tahu, kalau kamu tidak masuk sekarang, kamu akan menyesal, jadi kamu bilang padanya, aku akan datang, hanya sebentar. Dia tidak menjawab. Dia hanya membungkuk pelan, dan berkata, kalau bisa, jangan sebut aku di sana. Bahkan, kalau ada yang tanya, kenapa? Tanyamu, dia tidak menatap, kadang, menjadi tidak terlihat lebih aman, daripada menjadi yang dikenal. Kamu berdiri di ambang pintu saat dia pergi. Seperti biasa, tapi kali ini, dia tidak menoleh. Dan kamu berdiri lebih lama dari biasanya, menggenggam kartu undangan di tangan, dan merasa seperti seseorang yang baru saja membeli tiket menuju kehancuran dengan potongan harga istimewa. Kamu sedang dalam perjalanan ke toko kelontong ketika ponselmu berbunyi. Sebuah pesan masuk dari Yisan, teman lama yang jarang menghubungi kecuali kalau butuh pinjam uang atau butuh tempat menginap mendadak. Tapi kali ini, hanya satu kalimat disertai foto. Bro, ini mantan lo? Atau lo naik level? Kamu mengerutkan dahi. Foto itu memperlihatkan sebuah papan reklam besar di tengah distrik mewah, dan di atasnya Mei, atau, lebih tepatnya, Mei dalam gaun putih satin dengan anting berlian, dan rambut disanggul elegan, menatap ke bawah dunia dengan sorot mata yang tenang tapi tak terjangkau. Di sudut bawah iklan, logo Lin Haute Couture. Kamu berdiri di tengah jalan, hampir membuat tukang ojek tabrak kamu, tapi kamu tidak bergerak, matamu terpaku pada layar. Itu bukan kesalahan, bukan mirip itu dia. Kamu pulang tanpa membeli apapun, pikiranmu kabur, kaki terasa seperti bukan milikmu sendiri. Dia akan datang siang ini. Seperti biasa, tapi sekarang, kamu tidak tahu terus bertindak seperti apa. Dan ketika dia mengetuk, kamu membuka pintu dengan tangan gemetar. Dia masuk, membawa kantong berisi spons dan teh celup baru. Wajahnya biasa, senyum itu kembali, tapi kamu tidak bisa ikut tersenyum. Dia mulai membereskan sofa, kamu duduk, menatapnya, dan akhirnya berkata, kamu ada di billboard. Dia membeku sejenak, hanya sejenak, lalu menghela napas. Di mana? Kota tua di dekat Siming Road. Dia mengangguk pelan, itu foto lama-lama. Ulangmu, ikan baru. Dia meletakkan kain lap, lalu duduk di kursi seberangmu. Matanya bertemu denganmu. Aku dulu model, sekarang bukan. Kamu tidak tahu kenapa itu menyakitkan. Tapi memang begitu. Kenapa kamu kerja di sini? Dia tertawa kecil, bukan tawa bahagia, lebih seperti lelah. Karena dunia yang memajang wajahku tidak pernah benar-benar peduli siapa aku. Dia menatap ke arah jendela, suaranya pelan. Dan dunia kamu tidak pernah menuntut aku jadi siapa-siapa. Kalimat itu sederhana, tapi hatimu bergeser pelan. Seperti lantai marmer yang dingin saat disentuh matahari pagi. Kamu ingin marah, ingin menuntut penjelasan, tapi juga ingin diam, dan hanya membiarkan dia duduk di situ selamanya. Akhirnya kamu hanya berkata, kenapa kamu nggak bilang dari awal? Dia tersenyum, karena aku ingin tahu rasanya hidup tanpa harus menjelaskan siapa aku dan kamu paham, lebih dari yang kamu mau akui. Saat dia pergi sore itu, kamu berjalan ke balkon, menatap kota. Dari kejauhan, kamu bahkan bisa melihat ujung papan reklam tempat wajahnya menggantung Mega di atas dunia, dan kamu merasa aneh sekali. Karena satu sisi dirinya terlihat begitu jauh sementara sisi lain baru saja menyekat debu dari mejamu. Hari acara semakin dekat, gaun-gaun mahal dan jas-jas sutra sudah mulai bermunculan di toko-toko mewah.
dan undangan gala tahunan keluarga Lin tersebar seperti kabar burung yang menyebar cepat. Siapa hadir, siapa tidak diundang, siapa yang akan mengenakan siapa, kamu masih ragu datang. Tapi rasa penasaran terlalu besar. Apalagi setelah kamu tahu siapa gadis yang selama ini menyeka cermin kamar mandimu dengan hati-hati. Pagi itu, saat dia datang, kamu duduk menunggunya di meja makan. Kartu undangan terbuka di depan Bu Mei, katamu pelan, dia meletakkan kain lap, melihat ke arah meja. Wajahnya sudah tahu arah pembicaraan ini. Kalau kamu benar-benar bagian dari keluarga itu, kamu pasti ada di daftar tamu kan? Dia menarik napas panjang, lalu duduk perlahan di seberangmu. Wajahnya tidak takut kali ini, hanya lelah. Aku tahu kamu penasaran, katanya. Tapi bisa nggak? Tolong, cuma malam itu saja, biarkan aku nggak jadi siapa-siapa. Kamu menatapnya, maksudmu? Aku akan ada di sana, tapi bukan sebagai Lin Xingyi, bukan sebagai putri, dari siapapun, aku akan datang. Hanya sebagai penonton, mungkin bahkan sebagai orang tak dikenal, dan aku ingin, kamu tidak menyapaku. Permintaannya masuk akal, tapi juga kejam. Bagaimana bisa kamu pura-pura tidak mengenalnya di antara 100 wajah asing saat dia adalah satu-satunya wajah yang kamu ingat bahkan dengan mata tertutup? Kamu bertanya pelan, kenapa kamu lakukan ini? Dia menunduk, jemarinya meremas ujung lengan bajunya, karena kalau aku menyapamu di sana, aku harus menjelaskan kamu siapa, dan aku lelah menjelaskan, dunia mereka butuh gelar, status, alasan di sini, aku bisa cukup jadi main. Kamu ingin memeluknya, tapi kamu tahu itu bukan waktu yang tepat. Bukan ruang yang tepat. Sebaliknya, kamu berdiri, menyodorkan teh hangat yang sudah kamu buat dari tanin. Dia menerimanya tanpa suara, dan kalian duduk diam. Lama, hanya denting sendok, desah napas, dan suara pelan dari jam dinding, dan di tengah sunyi itu, kamu merasa sebuah batas sedang digambar di antara kalian, tipis. Nyata, dingin, hari acara tiba. Kamu memakai setelan terbaik yang kamu miliki, bukan desainer, bukan bermerek, tapi bersih, rapi, dan entah bagaimana. Kamu merasa terlalu kecil di ruangan yang terlalu megah. Hotel tempat gala berlangsung seperti dunia lain. Lampu gantung berkilau seperti berlian cair. Para tamu mengenakan pakaian seharga mobil. Musik klasik mengalun pelan di udara beraroma champagne. Kamu memindai ruangan, dan dia ada di sana, gaun putih, rambut disanggul, tatapan tenang. Tapi tidak ada yang tahu siapa dia, tidak ada yang menyapanya seperti putri, tidak ada yang memanggil namanya. Dia berdiri di dekat kolam hias. Memegang gelas anggur seperti aktris dalam film yang tidak pernah rilis. Kamu ingin melangkah ke arahnya, tapi kamu ingat, biarkan aku nggak jadi siapa-siapa. Dan kamu hanya berdiri dari jauh, menatapnya diam-diam. Dia melihatmu, tersenyum kecil, sangat kecil, tapi cukup untuk kamu tahu, dia melihat, dan dia berterima kasih. Dan saat itu juga, kamu sadar, mencintai seseorang, kadang berarti membiarkan mereka bersembunyi dengan tenang. Kamu berusaha menahan janji itu, benar-benar, tapi manusia memang lemah, dan perasaan jauh lebih keras kepala dari logika. Saat kamu melihat dia berdiri sendirian di dekat kolam, berusaha terlihat tak dikenali, kamu hanya bisa menatap. Tapi ketika seorang pria tua dengan jas mahal dan nada suara menindas mulai mendekatinya, kamu tidak bisa menahan diri. Langkahmu cepat, detik demi detik terasa seperti keputusan yang tidak bisa dibatalkan. Kamu sendirian? Tanyamu sambil berdiri di sebelahnya. Sedikit terlalu dekat, sedikit terlalu jelas. Dia menoleh. Mata kalian bertemu, dalam sepersekian detik itu. Kamu bisa membaca semuanya kaget, marah, lalu sedih. Tapi dia hanya tersenyum, tipis. Lalu berbalik pada pria tua itu, dan berkata, maaf. Saya bersama seseorang. Dan begitu saja. Dia menggenggam tanganmu. Kalian berdiri bersama di tengah taman mewah. Lampu gantung tergantung dari pohon-pohon tua. Angin malam membawa aroma anggur dan bunga lavender. Semua terasa seperti mimpi atau salah satu adegan film mahal yang kamu pikir hanya ada di bioskop. Dia berjalan bersamamu, anggun, luas. Senyumnya berubah. Bukan senyum mie yang menyeka dapurmu, tapi senyum singe yang sudah dilatih bertahun-tahun untuk tidak jatuh meski di depan ribuan tatapan. Para tamu memperhatikan kalian, tapi tak satu pun tahu siapa kamu, dan kamu merasa kecil, tapi tidak ingin pergi. Di meja buffet, dia menatapmu sambil menuang anggur merah ke gelasmu. Aku tahu kamu akan datang ke arahku, katanya. Kamu marah? Dia menatap cairan merah gelap yang berputar dalam gelasnya. Sedikit,
Tapi lebih dari itu, aku takut. Kau takut apa? Takut semuanya hancur. Takut kamu mulai melihat aku seperti mereka melihat Kurt dan kamu tahu apa yang terjadi setelah itu? Kehilangan. Dia mengangguk. Perlahan, kalian berdansa, musik lambat, klasik, dan dunia di sekitar terasa menghilang. Kamu tidak tahu langkah. Tapi dia menuntunmu, pelan, hampir seperti menggambar garis di udara. Lalu tiba-tiba, dia melepaskan tanganmu. Kamu tercengang. Dia mundur 2 langkah. Matanya berkaca-kaca, aku tidak bisa. Katanya, sebelum kamu sempat bertanya, dia sudah berbalik. Menyelinap di antara gaun gemerlap dan setelan jas mahal. Menghilang. Begitu saja, kamu mencarinya ke seluruh ruangan, ke taman belakang, ke tangga samping. Tapi tidak ada. Dia pergi, dan di tengah keramaian, kamu berdiri sendiri. Gelas anggur masih di tangan, detak jantung seperti palu satu malam bersamanya, dan kamu sudah merasa kehilangan seperti ditinggal seumur hidup. Kamu pulang sendiri. Tak ada pesan, tak ada panggilan. Apartemenmu gelap, sepi. Tidak ada aroma teh melati, tidak ada suara sandal rumah, tidak ada tawa kecil di sudut dapur, hanya kamu, dan anggur yang sudah dingin, dan penyesalan yang mulai mengendap di dasar hati. 3 hari berlalu, tidak ada pesan, tidak ada suara di lorong, tidak ada sandal rumah yang menyentuh lantai dengan ritme yang kamu hafal diam-diam, hanya spray yang dingin, gelas-gelas kosong, dan pertanyaan yang kamu takut ajukan, bahkan pada diri sendiri. Kamu berusaha menjalani hari seperti biasa, tapi kopi jadi hambar. Musik di jalan jadi berisik dan pekerjaan terasa seperti daftar panjang yang tak berjiwa. Lalu pada pagi keempat, suara itu muncul kembali. 3 ketukan pelan, jeda. Lalu satu lagi, ritme yang nyaris kamu benci karena terlalu kamu rindukan. Kamu membuka pintu, dan dia berdiri di sana. Pakaiannya biasa, hoodie, knickers, tapi matanya lelah, dan di tangannya ada kantong plastik berisi sayur, telur, dan roti pagi, katanya. Seolah tidak ada pesta, tidak ada dansa, tidak ada pelarian. Kamu ingin marah, ingin memeluk, ingin menuntut penjelasan, tapi yang kamu lakukan hanya mundur ke samping dan membiarkannya masuk. Dia berjalan ke dapur seperti biasa, mengatur belanjaannya dengan tenang, mengisi kulkas, menyeka meja. Kamu duduk diam di sofa, tapi kali ini, kamu tidak bisa menahan diri. Kenapa kamu kembali? Dia berhenti sejenak, tapi tidak menoleh, karena kini satu-satunya tempat di mana aku bisa jadi aku. Jawaban itu terlalu sederhana untuk semua rasa yang berkecamuk di dadamu, tapi juga terlalu jujur untuk kamu abaikan. Kalian makan bersama siangnya, roti panggang dan telur. Kali ini, dia memasaknya dengan diam, tidak ada YouTube, tidak ada tawa. Dan saat kalian duduk, dia berkata pelan, aku nggak kabur karena takut padamu, tapi karena takut kamu akan berubah. Setelah malam itu, kamu pikir aku akan menjauh? Dia mengangguk. Kamu menggeleng. Kalau kamu ingin diam, aku akan diam bersamamu. Kalau kamu ingin bicara, aku akan mendengarkan. Tapi jangan pergi lagi, jangan hilang kayak kemarin. Dia menunduk. Jemarinya gemetar sedikit. Sore itu, kalian tidak membersihkan apapun, tidak ada alat pam, tidak ada jadwal. Kalian hanya duduk berdua, diam, menatap langit dari jendela kecil apartemen, dan saat cahaya mulai oranye, kamu pelan-pelan menyandarkan kepalamu di pundaknya. Dia tidak bergerak. Tapi kamu merasakan napasnya panjang, tenang. Lalu dia bersuara, nyaris berbisik. Kamu tahu, kadang aku takut bangun, karena hidupku yang nyata terasa lebih palsu dari mimpi. Kamu tidak menjawab, tapi tanganmu mencari tangannya, dan ketika jari kalian saling bertemu, kamu tahu, kamu akan tetap di sini. Selama dia masih memilih kembali. Pagi itu, kamu bangun lebih awal dari Megami sekarang tinggal di apartemenmu, meski kalian berdua tidak pernah secara resmi membicarakannya. Dia mulai membawa bantal sendiri, sabun sendiri, sikat gigi yang entar. Sejak kapan muncul di rak, tidak ada kesepakatan, tidak ada janji. Tetapi setiap pagi, dia ada di sana, dan setiap malam, lampu tidak pernah padam sebelum kalian duduk minum teh bersama. Kamu merasa seperti hidup sedang melunak, tapi tentu saja, hidup tidak suka terlalu tenang. Sekitar pukul 10 pagi, saat kamu baru saja keluar dari kamar mandi, alarm kebakaran berbunyi nyaring di seluruh gedung, lampu merah berkedip. Suara mekanik meminta semua penghuni segera meninggalkan unit masing-masing. Kamu membuka pintu, Mei sudah berdiri di lorong, wajahnya pucat. Apa ini nyata? Tanyanya, kayaknya cuma uji coba.
Tapi kita tetap harus turun. Tangga darurat dingin dan lembab. Beberapa penghuni lain sudah lebih dulu turun. Kalian berdua turun pelan, menahan pegangan besi yang dingin seperti salju. Tapi di lantai 4, ada bunyi klan. Pintu keluar tangga terkunci. Kalian mencoba turun ke lantai 3, sama, terkunci. Dan itulah momen ketika kalian menyadari, terjebak, tidak ada sinyal, tidak ada suara lain. Kamu bersandar ke dinding beton. Mei duduk di anak tangga bawahmu, memeluk lututnya. Henning, kamu takut? Tanyamu. Dia tidak menjawab langsung, tapi akhirnya berkata, yang paling aku takuti, bukan mati, tapi terlihat. Kamu menoleh. Terlihat? Dia mengangguk. Dilihat. Sebagaimana aku benar-benar, tanpa topeng, tanpa peran. Kamu diam, lalu duduk di sampingnya. Kalau kamu bilang sekarang siapa kamu sebenarnya, aku janji tidak akan kemana-mana. Dia mengangkat kepala, matanya lembab, bukan karena ketakutan, tapi karena dia sudah menyimpan ini terlalu lama. Aku Lin Singi, katanya putri satu-satunya dari keluarga Lin. Aku dibesarkan di bawah kamera, di balik gaun mahal, di balik kata-kata yang bukan milikku. Aku tidak memilih hidup itu, tapi semua orang memilihkannya untukku. Kamu mengangguk, tidak terkejut, tapi hatimu terasa tertarik keluar dari dadamu. Aku kabur 2 tahun lalu. Saat mereka mencoba menikahkan aku demi merger bisnis, aku pura-pura ikut acara aman di luar negeri, lalu tidak pernah kembali. Dia tertawa pahit. Aku jadi pelayan di tempat-tempat murah, lalu ke salon, lalu ke toko bunga, sampai akhirnya aku berhenti di apartemenmu. Kamu tidak berkata apapun, kamu hanya menggenggam tangannya. Kenapa apartemenku? Karena kamu membuka pintu tanpa bertanya macam-macam. Kamu tidak minta identitas, kamu cuma kasih aku secangkir kopi. Kamu menatap tangga. Kalau kamu pergi lagi, kamu akan hilang total dari dunia. Dia mengangguk, tapi sekarang, aku tidak yakin aku bisa lagi. Beberapa menit kemudian, alarm berhenti. Seseorang dari atas membuka pintu tangga darurat dan teriak bahwa semuanya aman. Kalian tertawa kecil, tegang yang mencair. Tapi sebelum kalian bangkit, kamu berkata, aku tidak tahu bagaimana melindungi kamu dari dunia, tapi kalau kamu tetap tinggal, aku akan belajar. Dia tersenyum, menyandarkan kepalanya ke bahumu, dan untuk pertama kalinya sejak kalian bertemu, kamu merasa tidak hanya mengenalnya, tapi juga dipilih olehnya. Malam itu, angin bertiup dari utara dengan dingin yang menggerogoti. Salju pertama musim ini jatuh pelan, menutupi jalanan kota seperti debu kristal, langka, indah, dan sedikit menyakitkan saat menyentuh kulit. Kuning, atau sekarang kamu lebih berani menyebutnya Singi, meminta ditemani berjalan kaki malam-malam. Tidak ada tujuan, hanya ingin merasa normal. Kamu tahu, katanya sambil menyelipkan tangan ke dalam saku jaketmu, aku belum pernah jalan di bawah salju begini tanpa bodyguard sejak umur 11. Kamu menoleh padanya. Mereka pasti panik sekarang. Dia mengangkat bahu. Biar saja, mereka panik karena mereka takut kehilangan aset. Bukan kehilangan aku. Kalian berjalan melewati gang kecil, toko-toko yang mulai tutup, lampu-lampu jalan yang memantulkan bayangan kalian ke genangan air. Tangannya dingin, tapi genggamannya hangat. Lalu dia berhenti di sebuah sudut jalan yang tenang. Memandangi sebuah dinding batu besar dan gerbang besi tinggi dengan lambang keluarga terukir di atasnya. Di balik sini rumahku, bisiknya. Kamu menatap gerbang itu. 2 penjaga berdiri diam di balik bayangan, kamera tersembunyi di setiap sudut, lampu sorot kecil menyala saat kalian mendekat. Kamu mau masuk? Dia diam, lama. Aku mau lihat mama. Kalimat itu meluncur pelan, penuh rindu yang ditahan selama 2 tahun. Kamu menunggu di pinggir trotoar sementara dia berjalan pelan menuju gerbang. Tapi saat penjaga mengenalinya dan mulai membuka pintu, dia berhenti. Tubuhnya kaku, tangannya mengepam, lalu perlahan, dia mundur lagi, langkah demi langkah, sampai kembali ke sampingmu. Kamu menatapnya, mencoba mencari jawaban, tapi dia hanya berkata, aku nggak kuat kalau harus pura-pura lagi malam ini. Kalian berjalan kembali, salju makin lebat, tapi dia tersenyum kecil. Kamu tahu rasanya gimana? Gimana? Seperti orang yang berdiri di depan rumah sendiri, tapi jiwanya lebih nyaman di luar pagar. Kamu menggenggam tangannya lebih erat, di persimpangan jalan. Kamu berhenti, tanganmu menyentuh rambutnya, gerakan lembut, yang terasa seperti doa diam-diam. Dia memejamkan mata. Angin meniup helaian rambut ke wajahmu, dan kamu berbisik. Apapun yang terjadi nanti, kamu tidak sendirian. Dia membuka mata, menatapmu,
Tidak ada kata balasan, hanya tatapan yang untuk pertama kalinya tidak menyembunyikan apapun. Malam itu, kalian tiba di apartemen dalam diam, tapi bukan diam dingin. Mei duduk di karpet, membuka jaket. Rambutnya basah salju. Boleh aku tidur di sini malam ini? Kamu hanya menjawab dengan mengambil selimut dan meletakkannya di sofa, tapi sebelum kamu kembali ke kamar, dia menarik ujung bajumu. Tidur di lantai juga boleh, asal bareng. Kamu tidak menjawab, hanya duduk di sebelahnya, dan di bawah cahaya kuning redup. Dua orang yang berasal dari dunia yang terlalu jauh akhirnya tertidur di tempat yang sama. Pagi itu dingin, tapi bukan karena cuaca. Ada ketukan di pintu berbeda dari biasanya. 3 kali, berat. Pasti tidak lembut seperti ketukan Mei. Kamu membuka pintu dan menemukan dua pria berjas gelap berdiri di lorong. Salah satu dari mereka mengangguk sopan. Menyerahkan kartu nama berwarna hitam dengan huruf emas mengilap. Lin Corporation Sekretaris Eksekutif. Sebelum kamu sempat bertanya, mereka menyilakanmu untuk ikut ke lobi hotel di seberang, tempat tenang untuk berbicara. Katanya, demi kebaikan semua pihak, kamu tahu ini akan datang, tapi tidak tahu kapan, dan tidak tahu rasanya akan sesakit ini di pojok ruangan hotel. Duduk seseorang yang kamu langsung kenali dari foto-foto di berita bisnis. Ayahnya Lin Songhua. Wajah keras, tangan besar, mata tajam. Pria yang menganggap setiap masalah bisa diselesaikan dengan logika dan angka. Kamu tahu kenapa kamu di sini? Tanyanya. Kamu tidak menjawab. Dia membuka map kulit hitam, menarik selembar kertas dan meletakkannya di atas meja. Cek kosong, tanpa angka. Hanya tanda tangan. Kamu boleh isi berapapun yang kamu mau. Syaratnya satu. Lepaskan anak saya. Hari ini juga. Kamu menatap kertas itu, lalu menatap matanya. Dan kalau saya tolak, dia menyandarkan diri ke kursi, maka hidupmu akan jadi sangat tidak nyaman. Dan anak saya akan kembali ke tempat yang lebih aman. Dengan atau tanpa keinginanmu. Kamu ingin bicara, tapi lidahmu terasa beku. Lalu, dari pintu kaca ruangan itu Mei berdiri di sana. Tak seorang pun memperhatikan kehadirannya. Tapi kamu tahu, dia dengar semuanya. Matanya kosong, wajahnya tidak menunjukkan emosi, tapi tubuhnya gemetar halus. Seperti daun kering diterpa angin. Kamu berdiri, tapi dia sudah berbalik. Kamu mengejarnya keluar lobi. Dia berjalan cepat, hampir berlari. Jalanan licin oleh sisa salju. Tapi dia tidak peduli. Mei, tunggu. Teriakmu. Dia tidak berhenti. Tapi kamu terus mengikuti. Di ujung taman kota yang sepi, dia akhirnya berbalik. Jadi begitu? Tanyanya. Suaranya gemetar. Mereka datang, dan kamu duduk saja di situ. Dengarkan mereka seperti anak magang. Kamu mendekat. Aku nggak terima uang itu. Bahkan belum menyentuhnya. Tapi kamu juga nggak bicara apa-apa. Kamu ingin menjelaskan. Tapi dia melangkah mundur. Kamu tahu rasanya seperti apa? Seumur hidup, aku dibungkam, disuruh patuh, disuruh diam, dan sekarang, satu-satunya orang yang kuanggap aman, juga diam. Kamu meraih tangannya, dia menariknya. Biarkan aku sendiri, katanya, tapi cukup. Dia berlari, dan kamu berdiri di tengah taman. Napasmu berembun di udara, dadamu berat seperti tertindih batu besar. Kamu mencoba melindunginya dengan tenang, tapi yang dia butuhkan adalah seseorang yang akan berdiri bersamanya meski dunia membakar. Malam itu, apartemen kosong lagi, tidak ada bunyi panci, tidak ada sandal rumah, tidak ada suara pagi atau sore, hanya kamu dan keheningan. Dan satu kertas kosong yang masih tertinggal di jaketmu. Kamu merobeknya, pelan, tapi tidak ada rasa puas. Keesokan harinya, kamu tidak bekerja, tidak makan, tidak keluar dari kamar. Tapi saat langit berubah warna, untuk ketiga kalinya sejak fajar, kamu akhirnya berdiri. Kamu tahu kemana harus pergi. Langkahmu cepat, tapi tidak tergeser. Hatimu sudah rusak, tapi masih punya tujuan. Kamu tahu dia akan ke sana, toko bunga kecil di distrik Yonghwa. Tempat dia pernah menyebut sebagai ruang aman satu-satunya sebelum apartemenmu. Dan benar, dia ada di sana, duduk di lantai belakang toko, di antara tumpukan daun segar dan air dalam ember plastik. Rambutnya diikat acak-acakan, tangan kotor karena tanah, tapi wajahnya damai. Tapi saat kamu muncul di ambang pintu, damai itu retak. Aku tidak datang untuk menahan kamu, katamu pelan. Aku datang untuk bertanya, boleh aku ikut pergi? Dia menatapmu, terdiam lama. Kenapa? Bisiknya, karena aku lebih memilih dunia, di mana kamu menyiram bunga dan masak telur gosong.
Daripada dunia penuh uang dan gelar yang tidak bisa menyentuh hatimu, air di dalam panci di sebelahnya mulai mendidih. Kamu melihat uapnya naik, pelan tapi pasti. Lalu terdengar bunyi kecil retakan dari cangkir porselen yang kena panas berlebih. Dia menoleh ke arah suara itu, seolah itu peringatan. Lalu menatapmu lagi. Aku tidak akan bisa mencintaimu dengan versi diriku yang mereka inginkan. Aku juga nggak minta kamu mencintai aku sebagai versi siapapun. Cukup jadi kamu. Dia berjalan ke arahmu, pelan, tapi pasti. Tangannya menyentuh pipimu, dingin, tapi jari-jarinya tidak gemetar lagi. Apa kamu yakin? Hidup bersamaku berarti sembunyi atau melawan, tak ada di tengah. Kamu menarik napas. Kalau porselen retak bisa dilem kembali, kenapa manusia enggak? Dia tertawa kecil, tapi air matanya sudah jatuh sebelum tawanya selesai. Kalian duduk bersama di lantai toko itu, di antara tanah, bunga, dan suara air mendidih yang nyaris melodi. Tidak ada janji besar, tidak ada pelukan penuh drama. Hanya dua orang, yang akhirnya bicara dengan kata-kata paling jujur, diam dan tetap tinggal. Malamnya, kalian pulang ke apartemen. Dia tidak bawa koper, hanya satu tas kecil dan satu set sendok kayu yang dia beli dari toko sebelah. Katanya, biar masaknya nggak terlalu berisik, kamu tidak tahu, harus tertawa, atau menangis. Akhirnya kamu hanya berkata, nanti aku beli panci, yang nggak gampang retak, dan untuk pertama kalinya, dia tertawa sampai bahunya berguncang. Pagi ini berbeda, bukan karena matahari lebih terang, bukan karena kopi lebih enak, tapi karena saat kamu masuk kamar mandi, kamu melihatnya, dua sikat gigi, satu milikmu, satu lagi warna biru pastel. Gagangnya kecil, halus miliknya, tak ada pengumuman, tak ada diskusi, tapi benda kecil itu berdiri berdampingan di atas wastafel, memberitahu kamu segalanya, dia di sini. Dan kali ini, bukan untuk kabur lagi. Kamu keluar kamar, dan dia sudah di dapur, rambutnya masih kusut, kaos oblongmu terlalu besar untuk tubuhnya, tapi dia tidak terlihat aneh di dalamnya. Justru sebaliknya dia terlihat seperti milik rumah ini, milik pagi ini, milikmu. Kamu mau kopi atau teh? Tanyanya sambil mengaduk air panas di cangkir. Kamu buatin dua-duanya aja, biar hidupnya tetap ambigu. Dia tertawa kecil, tidak tawa lingsini si pewaris bisnis, tapi tawa Mei yang kamu kenal pertama kali sebagai gadis dengan koper pen dan kuku berkilau yang membersihkan apartemen seperti sedang menulis puisi. Hari-hari kalian kini seperti irama musik lambat, kadang canggung, kadang terlalu sunyi. Rapi, nyaman. Kalian belanja sayur bersama, cuci piring sambil bersenggolan bahu. Terkadang bertengkar kecil tentang siapa yang nyalain kipas angin malam-malam, dan malam-malam tertentu, kalian duduk di balkon sempit, memandangi kota, berbagi cerita yang tidak pernah selesai. Kamu pernah nyesel nggak? Tanyanya suatu malam, nyesel apa? Biarkan aku tinggal. Kamu tidak menjawab langsung, hanya memeluk lututmu, lalu menghela napas panjang. Kalau menyesal bisa seperti ini, aku mau menyesal setiap hari. Dunia luar masih sama. Keluarganya mungkin masih mengincarnya. Masyarakat masih bergosip. Tapi di sini di dalam ruang sempit 35 meter persegi ini dunia terasa jauh, teredam, dan tak perlu dijelaskan. Kalian tidak pernah membicarakan masa depan secara serius. Tapi saat kamu lihat dia mengganti isi toples snack darurat dengan biskuit baru, kamu tahu, dia tidak berniat pergi kemanapun. Suatu malam, saat lampu sudah padam dan suara kota hanya tinggal gemuruh lembut, dia membisikkan sesuatu. Dulu, aku selalu tidur sambil menunggu alarm. Sekarang, aku bisa tidur sambil menunggu pagi. Kamu tidak menjawab, hanya meraih tangannya di bawah selimut. Dan saat kalian tertidur, kamu merasa ringan, seperti seluruh beban dunia telah dilepas pelan-pelan, satu helaan napas dalam sekali. Langit di luar jendela berubah warna, dari kelabu tua menjadi biru muda yang tidak terburu-buru. Tidak ada suara alam, tidak ada ketergesa-gesaan, hanya bau roti panggang, bunyi lembut air dari ketel mendidih, dan suara nafasnya yang tenang dari arah dapur. Kamu masih setengah tertidur. Tapi kamu tahu, dia ada di sana, di sudut kecil yang kini jadi rumah. Dengan dua cangkir di atas meja, dua sendok kayu di rak, dan dua sikat gigi yang berdiri saling menunggu. Tidak ada pesta, tidak ada mahkota, tidak ada drama, tapi ada ketenangan. Dia menyusup masuk ke ruang hidupmu tanpa undangan. Dan kamu, yang dulu terbiasa sendiri, ternyata menyambutnya seperti pagi yang kamu tak pernah tahu kamu butuh. Dan sekarang, kamu tidak perlu tahu kemana kalian akan pergi, atau siapa yang akan mencari. Karena di sini,
Dalam apartemen kecil ini, kalian tidak lagi bersembunyi. Kalian hanya hidup, dan untuk pertama kalinya itu cukup.